pagi, jemaat yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur ya, kitab sucinya orang Kristen itu saudara, disebut namanya kitab perjanjian. Ya bukan sekedar kitab suci, tapi kitab perjanjian. Artinya apa saudara? Artinya adalah ini kitab yang penuh dengan janji-janji Allah. Ini adalah sesuatu keunikan yang tidak ada pada kitab suci yang lain. Dan janji Allah saudara itu tidak pernah tidak ditepati. Itu pasti akan ditepati. Janji Allah, yaitu Allah akan menurunkan Kristus, ditepati saudara. Janji Allah, dia akan membimbing kita, itu pasti akan ditepati. Janji Allah bahwa nanti dia akan datang kembali kedua kali, pasti ditepati saudara. Kenapa? Janji kelahirannya ditepati. Kemudian janji kematiannya ditepati. Janji kebangkitannya ditepati. Janji kenaikannya ditepati. Tinggal sisa satu saudara, janji dia akan datang kembali. 4 sudah ditepati saudara, maka yang kelima pasti akan ditepati. Tinggal tunggu waktu saja. Bersyukur ya saudara, kita mempunyai Alkitab, disebut namanya adalah kitab perjanjian. Tuhan, tiba waktunya sekarang akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami ketika kami mendengar, berikanlah kami konsentrasi sehingga apa yang kami dengar tidak menjadi sia-sia. Pakailah juga hamba-Mu yang lemah ini dan juga berkati apa yang sudah Dia persiapkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara, hari ini kita masuk kepada peristiwa yang sudah lama ditunggu-tunggu atau dinanti-nanti oleh para pembenci Yesus. Yaitu saudara, Yesus berhasil ditangkap dan diadili di pengadilan agama Yahudi. Kita membaca dari Lukas pasal yang ke-22. Lukas pasal yang ke-22 kita baca dari ayat yang ke-63 hingga ayat yang ke-71. Lukas pasal yang ke-22 kita baca dari ayat yang ke-63 hingga ayat yang ke-71. Song leader boleh naik ke atas. Kita akan baca secara bertanggapan. Saya membaca ayat yang ke-63, jemaat sekalian membaca ayat yang ke-64, bertanggapan hingga ayat yang ke-71. Demikian firman Tuhan, dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan Dia dan memukulinya. Mereka menutup mukanya dan bertanya, "Cobalah katakan siapakah yang memukul engkau?" Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan Dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa." Kata mereka semua, "Kalau begitu, engkau ini anak Allah?" Jawab Yesus, "Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah." Lalu kata mereka, "Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, di dalam perikop sebelum ini ialah saudara, Yesus ditangkap di Taman Getsemani pada waktu malam hari sesudah dia berdoa. Kemudian saudara, berikutnya adalah murid-murid melarikan diri pada waktu Yesus ditangkap. Lalu kemudian ada satu orang murid bernama Petrus balik lagi mengikuti Yesus. Karena Yesus dibawa itu ke rumah imam besar. Dan kemudian Petrus bisa masuk karena ada satu orang murid yang bersaudara dengan imam besar. Maka dia boleh masuk. Dan kemudian di rumah imam besar itu saudara, kemudian akhirnya Petrus menyangkal bahwa dia mengenal Yesus sebanyak 3 kali. Lalu kemudian dicatat berkokoklah ayam. Dan kemudian Petrus teringat akan ucapan Yesus. "Ayam tidak mungkin berkokok sebelum kamu menyangkal aku 3 kali. Dan kemudian akhirnya Petrus ingat kalimat Yesus, lalu kemudian Yesus memandang kepada Petrus. Lalu kemudian 2 mata berjumpa. Lalu kemudian dicatat saudara, lalu Petrus pergi keluar dan dia menangis dengan sedihnya.
Saudara, Petrus itu menyangkal Yesus bahwa dia mengenal Yesus dengan sangat sadis, saudara. Kenapa? Karena pada penyangkalan kedua, Petrus kemudian menyangkal dengan bersumpah. Aku tidak kenal dia. Sumpah, aku nggak kenal dia. Pada penyangkalan ketiga, saudara, dia sambil mengutuk dan sambil bersumpah, saudara. Dia kutuk-kutuk, kemudian dia bersumpah, aku tidak kenal dia. Ini sangat sadis sekali, saudara. Tidak perlu pakai sumpah, tidak perlu pakai kutuk. Bilang aja, aku nggak kenal. Tapi dia pakai sumpah dan pakai kutuk, saudara. Dan Petrus, saudara, dia sudah sampai pada titik kerohanian yang terendah. Kenapa? Karena sebelumnya dia merasa rohaninya tinggi banget. Dia punya kesetiaan tinggi banget kepada Yesus. Kemudian dia mengatakan bahwa aku tidak mungkin akan menyangkal kau, tidak mungkin. Wah, ini rohani tinggi banget. Aku akan setia kepadamu. Aku bersedia mati bagimu. Wah, dia rasa rohani tinggi, saudara. Padahal pada waktu itu dia sudah mencapai titik rohani yang terendah, saudara. Dan kemudian sesudah itu kemudian dia sampai betul-betul titik rohani yang terendah. Karena dia kemudian akhirnya dia menyangkal sambil bersumpah dan sambil mengutuk, saudara. Lalu kemudian siapakah orang yang punya rohani yang tinggi, saudara? Tidak ada satupun orang punya rohani yang tinggi, saudara. Pendeta, bahkan paus, saudara, itu tidak punya rohani yang tinggi. Bahkan bukan cuma paus, bahkan Abraham, saudara, dia tidak punya rohani yang tinggi, saudara. Lalu kemudian siapa yang punya rohani yang tinggi? Orang yang punya rohani yang tinggi adalah orang yang betul-betul sadar, saudara, dirinya rapuh. Itu orang yang punya rohani yang sangat tinggi. Dia betul-betul sadar, aku rapuh, aku tidak kuat, saudara. Nah, pada waktu dia rapuh, dia pasti bersandar kepada Tuhan, saudara. Dan Tuhan pasti akan kuatkan dia. Maka kita mesti berhati-hati, saudara. Petrus yakin banget, enggak. Dia enggak sadar, dia sudah dalam kondisi rohani begitu sangat-sangat rendah sekali, saudara. Dan kemudian sekarang kita akan lanjut pada perikop yang ini, yaitu Yesus diadili di mahkamah agama. Saudara, ini adalah pengadilan yang sangat tidak adil. Kedua adalah pengadilan yang sangat cacat hukum. Yang ketiga adalah pengadilan yang penuh dengan rekayasa, saudara. Wah, kalau kita baca, ya begitu-begitu aja, saudara. Tapi kalau kita coba gali lagi, langsung ketahuan, saudara. Ini pengadilan yang sangat tidak adil dan sangat cacat hukum, saudara. Mengapa? Cacat hukum. Karena Yesus sebetulnya kalau mau diadili, dia mesti di bait Allah. Karena bait Allah punya satu ruangan khusus mengadili, saudara, urusan agama. Tetapi dia diadili di rumah imam besar, saudara. Ini cacat hukum. Lalu kemudian Yesus diadili pada malam hari, saudara. Tidak ada pengadilan malam-malam, tidak ada, saudara. Dia diadili pada waktu malam hari, sesudah ditangkap, kemudian lanjut terus sampai siang hari. Wah, kita baca, saudara, dan setelah hari siang, berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi. Saudara, yang dimaksud dengan siang hari adalah apa? Itu pada waktu matahari mulai terbit, saudara. Jadi hitungan bagi kita adalah pada waktu pagi hari. Nah, saudara, kemudian ini adalah pengadilan yang cacat hukum. Saudara, kalau Yesus diputus bebas, maka putusan bebas itu boleh pada hari yang sama. Tetapi jikalau saudara Yesus diputus bersalah, maka putusan itu tidak boleh pada hari yang sama. Itu harus besoknya paling sedikit, saudara. Maka ini cacat hukum sekali. Nah, di dalam ayat yang ke-63, Yesus juga dia tidak mendapatkan haknya sebagai seorang tahanan. Karena Alkitab mencatat, mereka mengolok-olok dan memukuli dia dan mendapatkan hak sebagai seorang tahanan, saudara. Lalu kemudian dicatat, mereka mempermainkan Yesus. Tahanan dipermainkan dengan cara menutup mukanya, saudara. Ditutup mukanya, kemudian sambil main tebak-tebakan. Wah, ini diintimidasi, diperolok, dibuat malu, saudara. Tutup matanya. Kemudian bilang, ayo siapa yang pukul kamu? Ayo tebak, saudara. Dan kemudian saudara, mereka juga mengucapkan banyak kata-kata hujat kepadanya, saudara. Dari sini kita bisa merasakan betapa menderitanya Yesus, saudara. Bayangkan ya, Yesus
pencipta tangan. Dan tangan yang dicipta memukul sang penciptanya, saudara. Yesus yang mencipta mulut, saudara. Mulut yang dicipta meludah sang pencipta, saudara. Wah, ini ngerinya luar biasa, saudara. Dan kemudian betapa menderitanya Yesus. Yesus lawan, enggak lawan, saudara. Ditonjok, dia diam, saudara. Diludah, dia diam, saudara. Dia tidak lawan, saudara. Beberapa waktu lalu ada seorang yang convert atau konversi ke agama Kristen. Kemudian dia juga menjadi seorang YouTuber. Dan kemudian dia membandingkan antara ajaran Kristen dengan ajaran sebelumnya, saudara. Kemudian akibatnya banyak orang yang marah. Kemudian laporkan dia ke polisi. Kemudian akhirnya dia ditahan, saudara. Dengan tuduhan pasal penistaan agama, saudara. Waktu dia di penjara, dia disiksa, dia dipukulin sampai bonyok, saudara. Dan kemudian dia dilumuri dengan kotoran manusia. Kemudian disuruh, saudara, paksa makan kotoran manusia, saudara. Lalu kemudian siapakah otak penyiksaan itu, saudara? Ternyata adalah apa? Seorang aparat penegak hukum. Polisi jenderal berbintang 2, saudara. Ini sangat mengherankan sekali. Kamu berani menista agama aku? Saya gebukin kamu, saudara. Seperti orang yang gak ngerti tentang hukum, saudara. Dan kemudian bersyukur orang itu tidak ngelawan. Dikasih fotonya bonyok-bonyok, saudara. Kenapa yang gak ngelawan? Saya percaya, saudara, orang ini tahu Yesusnya pernah diperlakukan hal yang sama. Dan Yesusnya itu tidak melawan, saudara. Wah, saya sangat salut dengan orang seperti ini, saudara. Saya belum tentu bisa seperti dia, belum tentu, saudara. Bisa ya, bisa tidak, saudara. Salut banget sama orang ini. Dan juga, saudara, kita mesti hati-hati. Kenapa? Banyak orang Kristen baru disentil sedikit, disenggol sedikit, marah, ngancam, lalu kemudian pingin menghancurkan. Saudara belajar dari orang ini. Ini baru convert loh. Baru konversi belum lama, saudara. Tapi kemudian dia siap-siap untuk dihajar, digebukin, bahkan disuruh makan kotoran manusia, saudara. Oke, yang pertama adalah apa? Yesus diadili dengan cara tidak adil dan ada cacat hukum. Dan juga Yesus diadili, saudara, ini pengadilan yang penuh dengan rekayasa, saudara. Di mana rekayasanya? Kita akan melihat dari Matius pasal ke-26 ayat 59 hingga ayat yang ke-61. Matius 26 ayat 59 hingga ayat yang ke-61. Kita baca bersama-sama Matius 26 ayat 59 hingga ayat yang ke-61. 1, 2, 3. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya dia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Alkitab mencatat, saudara, bahwa mereka mempersiapkan 2 saksi palsu. Bahwa Yesus adalah seorang provokator supaya dapat dihukum mati. Orang ini pernah berkata, aku akan merubuhkan, enggak tanggung-tanggung, saudara, bukan gedung sembarangan, tetapi bait Allah, saudara, yang sangat dihormati oleh seluruh orang Yahudi, saudara. Tapi kemudian apakah 2 saksi palsu itu dapat membuat Yesus dihukum mati? Tidak. Coba kita lihat dari Markus pasal 14 ayat ke-56. Markus pasal 14 kita lihat ayatnya yang ke-56. Kita baca Markus pasal 14 ayat ke-56. 1, 2, 3. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia. Tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Tidak bisa, saudara. Kenapa? Tidak sinkron satu dengan yang lain. Maka kemudian tidak cukup alasan untuk menghukum mati Yesus dengan pasal penistaan agama. Tidak bisa, saudara. Ada kira-kira mungkin
5 atau 6 orang pelajar, saudara. Ini nakal semua. Lalu kemudian itu sekolah siang, kemudian saudara main biliar. Udah waktunya sekolah, dia main biliar, saudara. Kemudian akhirnya terlambatlah datang ke sekolah. Lalu kemudian mereka rekayasa. Gini ya, kita terlambat nih, pasti dipanggil sama guru, pasti ditanya. Nah, kalau ditanya sama guru, bilang sama-sama, itu apa? Bannya kempes mobil. Oke, siap. Oke, kemudian sudah datang ke sekolah terlambat, ditanya guru, kenapa terlambat? Maaf Pak, ban kami kempes. Oh, bannya kempes ya. Oke, kalau begitu. Dan kemudian guru bilang, ambil kertas, masing-masing tulis, kempesnya ban yang mana? Wah, mereka bingung, saudara. Oh, ban yang mana ya? Yang satu bilang, ban paling depan kiri. Ternyata enggak seragam. Ada yang ban belakang sebelah kanan. Ada yang tulis ban kanan sebelah depan, saudara. Wah, enggak ada yang sama, saudara. Ketahuan. Itu apa? Rekayasa. Dan kemudian ketahuan, saudara. Kenapa? Tidak sinkron satu dengan yang lain. Demikian juga, saudara, pada waktu Yesus diadili dan kemudian disiapkan 2 saksi palsu, itu tidak sinkron, saudara. Akhirnya apa? Tidak bisa dihukum mati, saudara. Oke, kita lihat di dalam ayat yang ke-66 ya. Dan dicatat, dan setelah hari siang, saya sudah bilang tadi dalam bahasa Inggris, and as soon as it was day, saudara. Itu baru masuk hari. Artinya adalah waktu matahari mulai terbit. Berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka, saudara. Jadi kemudian Yesus dibawa ke dalam mahkamah agama. Atau dalam bahasa ini adalah Sanhedrin, saudara. Nah, mahkamah adalah itu mengadili masalah-masalah agama. Dan Yesus diadili, saudara. Lalu kemudian saudara, berapa sih jumlah anggota mahkamah agama? Ada 71 orang. Plus ketuanya yaitu imam besar. Lalu kemudian anggota-anggotanya dari mana saja, saudara? Dari 3 kelompok. Pertama adalah dari tua-tua Yahudi yang mewakili orang awam atau kaum awam. Yang kedua adalah dari kaum aristokrat atau bangsawan dan kaum Saduki yang mewakili, saudara, mewakili kaum agama dari golongan Farisi. Jadi ada 71 orang, saudara. Kita bisa bayangkan ya, bagaimana rekayasanya. Bayangkan, saudara, itu pagi-pagi, waktu matahari mulai terbit, berkumpullah sidang mahkamah agama, saudara. Itu ngumpulin orang, puluhan, itu enggak gampang, saudara. Sekarang enak, ada grup WA. Tinggal tulis, kumpul 5:30, bisa kumpul, saudara. Dulu belum ada grup WA. Maka mesti satu-satu, saudara. Dikejar, dikasih tahu, ayo kumpul. Dan kemudian mereka berkumpul, saudara. Bukankah ini adalah pengadilan rekayasa, saudara? Pertanyaannya, kenapa orang-orang ini, para anggota mahkamah agama, mereka rela datang pagi-pagi? Kenapa, saudara? Karena benci. Benci banget kepada Yesus. Kenapa benci? Urusan periuk nasi. Gara-gara Yesus, maka periuk nasi kami itu berkurang. Orang sekarang jadi pengikut Yesus dan kurang menjadi pengikut kami. Urusan ekonomi juga, saudara. Mereka rela kumpul pagi-pagi karena benci, saudara. Kita mesti hati-hati, saudara. Karena cinta orang bisa melakukan segala sesuatu. Termasuk karena benci, saudara, orang bisa melakukan segala sesuatu, saudara. Cinta bisa, benci juga bisa, saudara. Benci bisa membunuh orang, saudara. Cinta dari tidak bisa itu menjadi bisa, saudara. Coba kita pikir ya, bagaimana mungkin, saudara, bisa berkumpul sekian banyak, saudara, dalam waktu yang begitu sangat singkat sekali, saudara. Bagaimana mungkin? Kenapa? Karena benci, saudara. Lalu kemudian, saudara, imam besar mengadili Yesus sebagai pemimpin daripada sidang. Lalu kemudian kita pikir, bagaimana mungkin imam besar bisa adil? Mengadil dengan adil, saudara. Bagaimana mungkin?
Kenapa? KKN, saudara. Ada berapa imam besar? Harusnya 1. Tetapi pada waktu zaman Yesus bisa ada 2, saudara. Mari kita buka dari Lukas pasal 3 ayatnya yang kedua. Lukas pasal ketiga ayatnya yang kedua. Kita baca bersama-sama. Lukas pasal 3 ayatnya yang kedua. Saya akan bacakan ayatnya yang ke-1, saudara baca ayat yang kedua. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. 2, 3. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Saudara, pada waktu Kayafas dan Hanas menjadi imam besar, saudara, di saat yang sama, Hanas adalah mertuanya Kayafas. Hanas ini memerintah, saudara, itu kira-kira tahun 6 Masehi. Dipecat tahun 15, saudara. Kenapa? Memang kayaknya orang ini enggak benar, saudara. Tapi dia masih punya kuasa begitu besar mempengaruhi menantunya yang bernama Kayafas. Jadi kalau kita baca di dalam Lukas pasal 3 ayat 1 sama 2 ya, ini ironis loh, saudara. Di mana ironisnya? Pada dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pilatus jadi wali negeri Yudea, ketika Herodes jadi raja wilayah Galilea, ketika Filipus saudaranya jadi raja ini dan ini, saudara, pada waktu Hanas dan Kayafas jadi imam besar, datanglah firman Tuhan kepada Yohanes Pembaptis di padang gurun, saudara. Apa artinya? Di bait Allah tidak ada firman Tuhan. Di istana raja tidak ada firman Tuhan, saudara. Datang kemana firman Tuhan, saudara? Ironis, datang ke padang gurun. Saudara mesti takut jikalau di dalam gereja, saudara, tidak ada firman Tuhan. Saudara harus takut jikalau di dalam gereja tidak datang firman Tuhan, saudara. Harus takut. Kenapa? Itu firman Tuhan betapa pentingnya, saudara. Lucu sekali, firman Tuhan itu datang ke padang gurun, saudara. Ini sangat-sangat ironis, sangat-sangat kontras, saudara. Pada waktu itu di dalam bait Allah tidak ada firman Tuhan, saudara. Ini seramnya luar biasa. Saya paling takut di gereja tidak ada firman Tuhan. Dan firman Tuhan tidak mau datang ke dalam gereja, saudara. Kenapa? Mungkin karena banyak orang main-main. Saya kemarin pikir-pikir, saudara, ibadah itu sebisa mungkin harus offline, saudara, sebisa mungkin. Kalau nggak bisa, namanya apa boleh buat, saudara. Yang jauh banget, apa boleh buat. Yang sakit, apa boleh buat, saudara. Tapi kalau masih bisa hadir, hadir secara offline. Kenapa, saudara? Tadi saya pikir-pikir ya, kenapa? Hormatilah orang yang sudah mempersiapkan diri sebagai liturgos, sebagai keyboardis, sebagai pianis, sebagai violis. Hargailah, saudara. Itu menjadi seorang liturgis itu, Pak Yari, mudah nggak Pak Yari? Mana Pak Yari? Mudah nggak Pak Yari? Mudah Pak ya? Oh enggak. Enggak mudah, mudah nggak Jovan? Ah, enggak terlalu. Ah, ini agak mendingan. Optimis, saudara. Ini sudah tua, tidak mudah. Bu Elina bersiap jadi pianis, mudah nggak Bu Elina? Enggak mudah, saudara. Kenapa kita mesti offline? Pertama, kita mesti bersekutu, saudara. Tatap muka. Kedua, saudara, hargailah orang yang sudah bersiap-siap menjadi penata layan. Termasuk hargailah firman Tuhan, saudara. Itu mempersiapkan firman Tuhan, itu gemetar, saudara. Takut salah ngomong. Takut salah doktrin, saudara. Itu gemetar. Takut, saudara, yang menjadi kehendak Tuhan tidak disampaikan karena ketakutan. Lalu kemudian, saudara,
Kenapa takut? Karena takutnya memuliakan diri. Ngomong saya, saudara. Itu memuliakan diri. Itu takut luar biasa, saudara. Maka saya pikir karena mesti offline. Pertama adalah persekutuan. Kedua adalah menghargai orang yang sudah mempersiapkan diri di dalam ibadah. Termasuk mempersiapkan di bagian kebersihan, mempersiapkan bagian audio, mempersiapkan bagian kolektan, mempersiapkan bagian penyambutan. Itu semua mereka persiapan, saudara. Maka kemudian apa? Kita mesti menghargai, saudara. Kalau kita tidak hargai, saya khawatir firman Tuhan tidak ada di dalam gereja, saudara. Dan kemudian saudara, pada waktu itu terjadi KKN. Jadi bagaimana imam besar bisa mengadil dengan adil? Dia sendiri bukan orang beres kok. Ada KKN kok. Bagaimana bisa mengadil dengan adil, saudara? Maka kemudian akhirnya betul-betul, saudara, Hanas mengadili Yesus. Kita buka dari Yohanes pasal 18 ayat yang ke-13. Yohanes pasal 18 ayatnya yang ke-13. Hanas mertua Kayafas itu mengadili Yesus, saudara. Yohanes pasal 18 ayatnya yang ke-13. Kita baca dari ayat yang ke-12. Yohanes 18 ayat 12 dan 13. 1, 2, 3. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu KKN itu mengadili Yesus, saudara. Bagaimana bisa mengadili dengan adil, saudara? Tak mungkin. Kenapa? Karena tidak adil, saudara. Lalu kemudian dalam ayat yang ke-67 dari Lukas pasal 22, kemudian saudara, akhirnya imam besar Kayafas bertanya kepada Yesus, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Untuk lebih jelasnya lagi kita lihat dari Markus pasal 14, saudara. Markus pasal 14 kita lihat dari ayat 60 hingga ayat yang ke-64. Bagaimana imam besar bertanya kepada Yesus? Markus pasal 14 kita baca dari ayat 60 hingga ayat yang ke-64. Song leader boleh tolong naik lagi. Saya baca ayat 60, jemaat sekalian membaca ayat yang ke-61. Markus pasal 14 ayat yang ke-60. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus. Katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu mereka suara bulat, mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Saudara, pada waktu itu saudara, mereka mengajukan dua saksi palsu. Yesus tidak jawab. Kenapa? Memang tidak perlu dijawab. Karena dua saksi palsu itu tidak sinkron satu sama lain, saudara. Lalu kemudian imam besar sebagai seorang pemimpin sidang, dia tidak punya alasan cukup menjatuhkan hukuman mati terhadap Yesus. Tetapi saudara, ternyata imam besar sudah punya plan B. Kalau ini tidak jawab, maka harus punya plan B. Harus jawab, saudara. Maka kemudian akhirnya saudara, imam besar bertanya kepada Yesus, saudara. Apa pertanyaannya? Apakah engkau adalah Mesias, anak Allah yang terpuji, anak dari yang terpuji? Atau sama dengan, apakah engkau adalah Mesias, anak Allah, saudara? Betul saja, saudara. Pada waktu dua saksi palsu memberikan kesaksian palsu, Yesus tidak jawab. Tapi pada waktu saudara imam besar bertanya, apakah kau adalah anak Allah? Yesus langsung jawab, saudara. Langsung jawab. Imam besar tahu, Yesus pasti jawab, saudara. Apalagi dalam Injil Matius dicatat, sumpah, apakah engkau adalah anak Allah? Kemudian Yesus jawab dengan 3 poin, saudara. Pertama, akulah dia. Yang kedua, kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa.
Dan yang ketiga, dia akan datang di tengah-tengah awan-awan di langit, saudara. 3 poin Yesus jawab. Dan kemudian bagaimana respon imam besar atas jawaban Yesus. Kemudian pertama, dia mengoyakkan pakaian kebesarannya, saudara, sebagai seorang imam besar. Lalu kemudian yang kedua, dia berkata, untuk apa lagi kita perlu saksi, saudara. Kemudian poin ketiga, kamu semua sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Dan responnya, saudara, maka kemudian dengan suara bulat, harus dihukum mati, saudara. Yesus menjawab, Yesus dihukum mati. Bukan saudara menjawab, yes, saudara. Apakah kamu anak Allah? Jawab dengan sumpah. Yesus bukan saudara menjawab dengan yes. Tapi dia menjawab, I am, saudara. Langsung emosi imam besar. Waktu jawab, akulah dia, I am. Langsung marah. Langsung dia koyakan bajunya sambil berkata, untuk apa lagi kita perlu bukti? Ini sudah bukti. Kenapa marah, saudara? Karena Yesus berkata, I am. Kenapa I am marah, saudara? Kita buka dari Keluaran pasal yang ketiga. Ini adalah perjanjian lama. Keluaran pasal yang ketiga, ayat 13 hingga ayat yang ke-14. Keluaran pasal yang ketiga, ayat 13 dan ayat yang ke-14. Ini pada waktu Allah ditanya oleh Musa tentang siapa namanya. Maka kemudian inilah jawab dari Allah. Kita baca Keluaran pasal 3, ayat 13 hingga ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Saudara, waktu Musa bertanya kepada Allah, siapa namamu? Kemudian yang ditanya menjawab, saudara, YHWH atau Yahweh. Dan waktu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, saudara, menjadi ego eimi. Waktu diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi I am, saudara. Maka pada waktu imam besar bertanya, apakah engkau adalah anak Allah? Yesus menjawab, I am. Bahwa aku adalah Allah, saudara. Ini sesuatu hal yang membuat kemudian imam besar menjadi sangat marah luar biasa, saudara. Aku adalah anak Allah. Ada sesuatu hal yang agak lucu, saudara. Di dalam sebuah agama, malaikat Gabriel berkata bahwa Allah itu tidak memperanakan dan tidak diperanakan. Tetapi saudara, di dalam Alkitab, Gabriel berkata apa, saudara? Coba kita buka ya, di dalam Lukas pasal 1 ayat 30 hingga ayat yang ke-32a. Di dalam Alkitab, malaikat Gabriel berkata apa, saudara? Kita buka Lukas pasal 1 ayat 30 hingga ayat yang ke-32a. Kita baca bersama-sama Lukas 1, 30 sampai 32a. 2, 3. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Titik, saudara. Jadi malaikat Gabriel di dalam Alkitab berkata bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi, saudara. Ini dua kalimat yang bertolak belakang dari satu malaikat yang sama. Namanya adalah Gabriel, saudara. Yang satu bilang Allah tidak ada anak. Yang satu bilang Allah ada anak. Ini yang benar yang mana, saudara? Bahkan ekstrimnya, saudara. Setan pun mengaku. Setan pun menyebut Yesus adalah anak Allah, saudara. Pada waktu Yesus dicobai oleh setan di padang gurun, setan berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah. Artinya, saudara, setan mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, saudara. Bahkan, saudara, ada orang yang bilang, Yesus dari mulutnya tidak pernah mengaku
terang-terangan bahwa dia adalah Allah. Itu adalah bisa-bisanya murid-muridnya. Petrus lah, Paulus lah, Yohanes lah, yang berkata Yesus adalah Allah, saudara. Tapi kemudian saudara, pada waktu Yesus berkata, akulah dia, atau aku adalah Mesias, atau aku adalah anak Allah, saudara. Kemudian kita pikir bagaimana respon imam besar sesudah Yesus menjawab, aku adalah anak Allah, saudara. Imam besar tidak berkata, kamu, coba pikir, mana mungkin Allah punya anak. Tidak, saudara. Tapi respon imam besar, dia mengoyakkan jubah kebesarannya, saudara. Dan kemudian saudara, dia berkata, untuk apa lagi bukti, untuk apa lagi saksi. Dia sudah menghujat Allah. Artinya apa? Dia sudah mempersamakan diri sebagai Allah, saudara. Bagi orang Yahudi, saudara, istilah anak Allah itu beda dengan konsep kita. Kalau kita dengar istilah anak, langsung kepikir, ada ibu yang hamil, yang mengandung, makin lama makin besar, saudara. Itu adalah konsep kita, saudara. Bukan orang Yahudi. Tetapi bagi orang Yahudi, waktu dia mendengar istilah anak Allah, bukan berarti Allah mengandung. Tidak, mereka ngerti, saudara, bahwa itu adalah Allah. Allah Bapa adalah Allah. Allah anak juga adalah Allah. Kayak seperti seorang ayah adalah manusia. Anaknya juga adalah manusia. Artinya sama-sama manusia. Artinya sama-sama Allah, saudara. Kenapa, saudara? Orang Kristen itu punya konsep Allah Tritunggal. Allah yang satu dengan 3 pribadi. Bukan Allah yang 3 dengan 3 pribadi. Tetapi Allah yang satu dengan 3 pribadi, saudara. Kita sudah tahu semua. Pribadi Bapa. Kedua, pribadi Anak. Ketiga adalah pribadi Roh Kudus. Kalau saya coba jelaskan secara sederhana, saudara. Memang ini secara logika manusia agak sulit. Tapi saya sudah jelaskan tadi, bagi orang Yahudi tidak sulit. Saudara, kalau saya coba jelaskan secara sederhana, saudara. Ini adalah ketika firman Tuhan dikatakan, itu memakai bahasa manusia, saudara. Yang sangat terbatas sekali. Bagaimana Allah ingin menjelaskan kepada manusia bahwa Allah begitu mengasihi manusia. Maka kemudian saudara ditulis ada Allah Bapa, ada Allah Anak. Seperti seorang bapa mengasihi anaknya, demikian pula Bapa mengasihi anaknya, saudara. Maka menggunakan bahasa manusia sangat terbatas sekali. Bukan berarti Bapak betul-betul mengandung punya anak, bukan seperti itu, saudara. Lalu kemudian kalau kita bicara secara logika, saudara. Tadi secara sederhana, sekarang secara logika, saudara. Perhatikan bahwa konsep Tritunggal, saudara, itu menjadi batu sandungan bagi orang Kristen. Saya pernah baca satu buku, Why I Choose suatu agama, saudara. Ada 350, ada artis, ada politikus, macam-macam, saudara. Dan kemudian 90% alasannya karena tidak mengerti Allah Tritunggal. Tapi kalau sudah mengerti, saudara, wah itu kokohnya luar biasa. Sebagai seorang Kristen, saya akan jelaskan secara logika, saudara. Bahwa agama cuma dibagi menjadi 3. Pertama adalah politeisme, percaya Allah banyak. Kedua, monoteisme mutlak, percaya bahwa Allah satu mutlak. Yang ketiga adalah monoteis dengan 3 pribadi. Nomor 1 dipercaya oleh orang-orang dari Yunani, dari India. Oh, Allah banyak, saudara. Nomor 2 dipercaya oleh Yahudi dan agama Islam. Allah yang satu mutlak. Nomor 3 dipercaya oleh Kristen dan Katolik, saudara. Lalu kemudian, saudara, di mana kelemahan dari politeisme? Allah ada banyak. Kalau dalam sebuah perusahaan, direktur ada banyak, pasti berantem, saudara. Direktur utama hanya boleh 1, direktur lain boleh banyak, tapi yang utama hanya boleh 1, tidak boleh banyak, saudara. Kalau banyak pasti berkelahi. Demikian pula dengan politeisme, kalau banyak pasti berkelahi, saudara, walaupun memang tidak adalah seperti itu. Dewa A bisa berkelahi sama dewa B, memperebutkan wanita atau memperebutkan dewi. Dewa B bisa berkelahi sama dewa C, saudara. Itu mereka bisa berkelahi, itu sangat tidak masuk akal.
Yang kedua, kelemahan daripada Allah yang satu mutlak ada dalam konsep kasih, saudara. Allah adalah kasih. Kasih memerlukan objek. Kalau saya makan, boleh tidak pakai objek. Tapi kalau saya mengasihi, harus ada objek. Jadi saudara, saya mengasihi kamu. Kamu adalah objek kasih saya. Saudara, kalau misalnya Allah cuma satu mutlak, saudara. Allah kemudian mengasihi siapa? Oh, Allah mengasihi manusia. Sebelum Allah mencipta manusia, belum ada manusia, Allah mengasihi siapa? Oh, mengasihi malaikat. Sebelum Allah mencipta malaikat, Allah mengasihi siapa? Harus ada objek, saudara. Tidak ada jawaban. Jawabannya di mana, saudara? Di dalam Allah Tritunggal. Kenapa? Allahnya tetap satu, saudara. Tidak mungkin berkelahi. Dan kemudian saudara, walaupun satu, tetap bisa saling mengasihi. Kenapa? Allah Bapa mengasihi Allah Anak. Allah Anak mengasihi Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus mengasihi Allah Bapa dan seterusnya, saudara. Saudara harus tahu kenapa manusia seagama tidak seagama bisa saling mengasihi, saudara. Dari mana, saudara? Secara sadar tidak sadar, saudara. Itu dari Allah Tritunggal, Sang Pencipta yang saling mengasihi, saudara. Binatang tidak bisa saling mengasihi. Singa tidak bisa mengasihi domba, saudara. Tidak bisa. Anjing tidak bisa mengasihi kucing, tidak bisa, saudara. Tapi cuma manusia yang bisa mengasihi sesama manusia. Cuma manusia yang bisa mengasihi anjing. Cuma manusia yang bisa mengasihi kucing, saudara. Kenapa? Karena yang di sini mencontoh yang di sana, saudara. Di situ adalah sumber kasih yang saling mengasihi, sehingga yang di sini bisa saling mengasihi, saudara. Itu adalah salah satu keunikan daripada Allah Tritunggal, saudara. Saudara, saya berharap kita sebagai orang Kristen, makin lama kita makin bangga sebagai seorang Kristen, saudara. Kenapa? Ada begitu banyak keunikan, ada begitu banyak jawaban dari begitu banyak pertanyaan, saudara. Yesus berkata, I am, akulah dia. Saudara, Yesus mengklaim sebagai Tuhan. Ada orang bilang, Yesus itu tidak pernah ngaku sebagai Tuhan. Cuma murid-muridnya bisa-bisaan aja ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Tidak pernah ngaku dia, saudara. Ini adalah bukti, saudara. Yesus mengaku sebagai Tuhan. Maka kemudian imam besar marah, robek baju, berkata, dia harus dihukum mati, saudara. Itu tanda Yesus mengaku sebagai Tuhan, saudara. Dan kemudian saudara, menurut C.S. Lewis, Yesus mengaku sebagai Tuhan. Ada 4 kemungkinan. Kemungkinan pertama, ini orang gila, ngaku sebagai Tuhan. Yang kedua, orang bohong, penipu, ngaku sebagai Tuhan. Yang ketiga, sombong, ngaku sebagai Tuhan, saudara. Yang keempat, saudara, jangan-jangan dia betul-betul Tuhan, saudara. Kalau saya ngaku sebagai Tuhan kepada saudara, amin kau adalah Tuhan. Langsung saya bilang, ini orang gila. Kemungkinan pertama. Yang kedua, bohong, saudara. Bukan Tuhan. Yang ketiga, ini orang sombong luar biasa, saudara. Yang keempat, jangan-jangan amin kau betul-betul Tuhan. Jangan-jangan, saudara. Maka Yesus waktu dia mengklaim sebagai Tuhan, saudara, dia mungkin disebut sebagai orang gila. Tapi coba kita cek, saudara. Betulkah Yesus orang gila? Dari semua pemikirannya, saudara, ini bukan orang gila. Ini orang yang punya pikiran sangat tajam luar biasa, saudara. Pada waktu Yesus dijebak oleh orang-orang agama, lalu kemudian mereka menyeret satu orang perempuan yang ketahuan berzina di hadapan sama Yesus, saudara. Kemudian mereka menjebak Yesus. Mereka bilang, mesti diapakan perempuan berzina ini? Menurut hukum Musa, dia harus dirajam sampai mati. Saudara, kalau Yesus, saudara, menghukum manusia ini, perempuan ini, rajam sampai mati, Yesus dianggap sebagai orang yang tidak punya kasih. Kalau Yesus tidak menghukum, orang ini tidak menjalankan hukum Taurat, serba salah, saudara. Tapi kemudian Yesus tulis di tanah, entah tulis apa, saudara. Kemudian dia berkata, barang siapa yang tidak berdosa, silakan ambil batu dan lempari perempuan itu dengan batu, saudara.
Akhirnya apa saudara? Mereka semua diam. Dan mereka semua meninggalkan perempuan itu. Dari yang paling tua sampai yang paling kecil mereka meninggalkan perempuan itu saudara. Apa artinya? Yesus punya pikiran begitu tajam saudara. Begitu pandai dan tak mungkin gila. Yang kedua saudara, Yesus mungkin adalah seorang penipu saudara. Kalau kita cek saudara, Yesus begitu jujur saudara. Dia tidak pernah menipu siapapun saudara. Dia begitu jujur. Dia berani katakan kepada Herodes, hati-hati dengan si serigala itu saudara. Wah, keras banget. Dia berkata kepada pemimpin agama, orang Farisi, munafik saudara. Apa artinya? Jujur banget orang ini. Dia bukan seorang penipu saudara. Yang ketiga, dia adalah orang yang sombong kemungkinan. Tidak mungkin. Kenapa? Dia orang yang sangat rendah hati saudara. Dia berkawan dengan para pendosa. Dia berkawan dengan para pemungut cukai. Disebut sebagai pendosa. Dia berkawan dengan para pelacur saudara. Dia berkawan dengan para preman saudara. Dia berkawan sama siapapun juga. Artinya apa? Orang yang sangat rendah hati. Tidak sombong saudara. Kalau dia bukan orang sombong. Kalau dia bukan seorang penipu. Kalau dia bukan orang gila saudara. Tinggal satu kemungkinan. Dia adalah Tuhan saudara. Itu adalah apologetika dari C.S. Lewis. Yesus mengaku sebagai Tuhan. Lalu kemudian ada apologetika dari seorang bernama Josh McDowell. Mantan ateis, menjadi Kristen, menjadi seorang apologet sangat kuat sekali. Yesus mengklaim sebagai Tuhan, tinggal dua kemungkinan. Pertama, klaimnya itu benar atau klaimnya itu salah. Kalau klaimnya salah, ada dua kemungkinan. Pertama, Yesus tahu bahwa klaimnya itu salah. Yang kedua, Yesus tidak tahu bahwa klaimnya itu salah. Kalau Yesus tidak tahu bahwa klaimnya itu salah, ini orang gila saudara. Ini orang gila. Tapi kalau Yesus tahu saudara, bahwa Yesus klaimnya itu, tahu itu salah saudara, maka saudara apa yang terjadi? Yesus seorang penipu. Aku adalah Tuhan. Nah dia tahu saudara klaimnya salah. Dia adalah seorang penipu. Dan Yesus juga adalah setan saudara. Kenapa? Bohong. Dan tidak cukup saudara. Dan Yesus pun juga adalah orang bodoh. Kenapa? Dia mati oleh karena klaimnya saudara. Waktu imam besar bertanya, apakah kau adalah anak Allah? Apakah kau adalah Allah saudara? Yesus jawab, I am. Kalau klaimnya saudara, kalau dia tahu bahwa klaimnya itu salah, itu orang bodoh. Kenapa? Dia mati karena klaimnya saudara. Kita bersyukur ya saudara, dari Yesus diadili, kita bisa belajar kristologi yang sangat kuat saudara. Dari Yesus diadili mengenai begitu sangat kejam saudara, kita bisa tahu bahwa Yesus adalah Allah saudara. Dan yang terakhir adalah apa saudara? Betapa ngerinya masuk pengadilan saudara. Orang yang belum masuk pengadilan diadili itu betapa ngerinya saudara. Apalagi masuk pengadilan Allah yang maha suci saudara. Semua orang tanpa pandang bulu, suku, agama, apapun saudara, itu pasti akan masuk dalam pengadilan Allah yang maha suci. Saudara, betapa ngerinya saudara. Ini di hadapan manusia biasa. Di hadapan Allah maha suci itu lebih ngeri lagi saudara. Maka saudara, bagi orang yang akan masuk ke dalam pengadilan Allah saudara, cuma minta satu saudara. Itu apa? Dibenarkan saudara. Tapi bagaimana mungkin dibenarkan? Salah kok. Bagaimana mungkin dibenarkan? Salah kok saudara. Tapi kemudian saudara, Rasul Paulus menjawab. Bisa. Coba kita buka dari Roma pasal 5 ayat yang ke-11. Roma pasal 5 ayat yang ke-11. Kita membaca Roma 5 ayat yang ke-11. Satu, dua, tiga. Dan bukan hanya itu saja,
kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian ini. Mohon maaf saudara, Roma pasal 5 ayatnya yang ke-1. 1, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, itu bisa saudara. Orang masuk pengadilan cuma harap satu. Apa? Dibenarkan. Itu tidak mungkin saudara. Tetapi kemudian Paulus berkata bahwa itu mungkin. Waktu Paulus menggunakan istilah dibenarkan saudara. Dibenarkan itu menggunakan terminologi pengadilan. Kamu sudah masuk dalam pengadilan, maka kemudian kamu dinyatakan benar saudara. Wah, itu diharapkan oleh terdakwa saudara. Karena apa saudara? Karena iman saudara. Karena iman. Cukup saudara, kita percaya kepada Yesus. Yesus akan membenarkan kita saudara. Wih, segampang itu saudara ya. Memang keselamatan itu saudara, kita terimanya gampang. Yang melakukan sangat sulit saudara. Maka saudara kita terima dengan gampang saudara. Tetapi sudah diselamatkan saudara, jangan menjadi orang yang gampangan. Ingat, sudah dibenarkan, sudah diselamatkan. Jangan hidup menjadi orang yang gampangan. Karena sudah dibenarkan, maka kemudian saudara kita hidup menjadi orang yang sudah dibenarkan dan hidup benar saudara. Maka kita bersyukur kepada Tuhan saudara. Ini sesuatu hal yang mustahil saudara. Tapi Paulus kemudian bilang tidak mustahil. Kenapa? Karena kita bisa dibenarkan oleh iman. Saudara, inti penginjilan adalah salah satunya ini saudara. Kita bisa tanya, semua orang pasti masuk pengadilan loh. Pengadilan Allah maha suci, maha tinggi. Sudah pikir belum? Ngeri tidak saudara? Coba pikir baik-baik. Cuma satu saudara yang diharapkan, namanya dibenarkan saudara. Dan itu cuma di dalam Kristus. Dibenarkan. Kamu dinyatakan benar. Oleh apa? Oleh iman saudara. Semoga firman pada hari ini terus menggugah kita sekalian saudara. Kalau kita sudah dibenarkan, mari kita hidup benar saudara. Yang kedua, kita bersyukur kepada Tuhan. Oh, ternyata Yesus adalah Tuhan. Dia rela menjadi manusia, mengosongkan diri, mati di tempat yang paling terkutuk di atas kayu salib. Buat siapa? Buat kita. Buat kita yang tidak layak ini saudara. Semoga firman menguatkan kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sekali lagi bersyukur kepada Engkau. Engkau masih mau berfirman kepada kami. Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan anugerah. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kiranya firman pada hari ini menguatkan kami lagi ya Tuhan. Firman pada hari ini juga menggugah hati kami, agar kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami, dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin.